Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau menanggapi satu pernyataan yang muncul di kolom komentar dalam video saya sebelumnya. Karena di sana saya banyak membahas tentang kaum denominasi. Dan ketika saya membahas tentang kaum denominasi ini, muncul satu komentar di kolom komentar. Dan ini sekaligus menjadi judul dari pembahasan kita ini. Komentarnya demikian. Karena iri dengan Protestan, makanya dibicarakan. Inilah kira-kira komentar yang muncul di kolom komentar. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, kalau para sahabatku terkasih memperhatikan atau perhatikan video-video yang ada di channel ini, maka sejak awal saya itu selalu mengangkat dan membahas ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Tujuan saya apa? Supaya orang-orang Katolik dimanapun berada semakin mendalami dan memahami ajaran atau kekayaan-kekayaan ajaran dalam agama yang dianutinya, yakni agama Katolik atau gereja Katolik. Itu tujuan saya. Saya tidak pernah mau menyinggung agama lain. Kenapa? Karena agama itu adalah urusan pribadi, urusan personal seseorang dengan sang penciptanya. Maka di sana saya tidak pernah mau menyinggung tentang agama atau kepercayaan-kepercayaan lain. Saya baru mulai menyoroti kaum denominasi ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dan kembali ke Vatikan. Di sana saya baru mulai menyoroti kaum denominasi. Pertanyaannya, ada apa gerangan atau mengapa mulai di situ? Nah, kita lihat di sana bahwa pada waktu itu muncullah beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia mulai menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Demikian juga dari kaum denominasi yang lain pun melakukan hal yang sama. Itu yang terjadi sehingga saya mulai membahas tentang kaum denominasi. Dan kita ketahui bersama bahwa selama ini pun memang kaum denominasi sudah biasa melakukan hal ini. Dan gereja Katolik selama ini dengan tenang menghadapi mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia, ini hal seperti ini juga sudah selama ini dilakukan oleh kaum denominasi terhadap gereja Katolik. Dan sekarang saatnya tidak boleh dibiarkan lagi para bidaa ini untuk mempermainkan ajaran iman gereja Katolik. Jadi sekarang saatnya mereka-mereka ini tidak boleh dibiarkan lagi untuk dengan semena-mena mau mengguncangkan, mempermainkan, mengkata-katai ajaran iman gereja Katolik. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Maka muncullah begitu banyak tokoh sekarang dalam gereja Katolik mulai melakukan klarifikasi dan pembelaan secara tegas dan keras terhadap mereka-mereka ini perihal iman gereja Katolik. Dan saya juga dalam video-video saya belakangan ini memang saya banyak membahas tentang kaum denominasi. Di sini dasarnya, ini dasarnya. Selama ini saya tidak pernah membahas tentang kaum denominasi. Karena memang mau bagaimanapun ajaran imannya itu urusannya. Itu urusannya. Tapi ini dinilai sudah keterlaluan. Karena selalu sibuk mengurusi iman kekatolikan. Dan barangkali orang-orang ini terkejut. Karena apa? Selama ini gereja Katolik tenang menghadapi mereka. Tapi sekarang ini gereja Katolik hadir dengan tegas dan keras melakukan pembelaan terhadap iman gereja Katolik. Dan saya yakin mereka ini mulai terkejut dengan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh gereja Katolik. Maka mulai muncullah komentar-komentar yang aneh di berbagai media. Para sahabatku terkasih, dalam pembahasan-pembahasan yang saya lakukan, dalam video-video saya, banyak komentar bermunculan dari kaum denominasi. Entah itu saya bahas tentang ajaran iman gereja Katolik, termasuk juga menyoroti kaum denominasi. Selalu ada saja dari kaum denominasi yang selalu hadir memberikan komentar-komentar negatif terhadap video-video yang saya bawakan.
Dan dari komentar-komentar itu, sudah banyak yang saya tanggapi dengan membuat video baru. Itu sudah banyak saya lakukan dalam video-video saya ini. Jadi komentar-komentar yang mereka sampaikan tidak langsung saya jawab, tetapi saya menanggapinya dengan membuat video yang baru. Nah, ketika saya bicarakan tentang Katolik dan Protestan sebagai agama yang berbeda dalam video saya sebelumnya, ada satu komentar yang muncul di sana yang menurut saya cukup menggelitik. Ada satu komentar yang muncul di sana. Komentar yang muncul di video itu demikian. Karena iri dengan Protestan, makanya dibicarakan. Itulah yang kita lihat di judul tadi. Karena iri dengan Protestan, makanya dibicarakan. Saya tertawa ketika membaca komentar itu. Saya tertawa. Dan dalam hati saya berkata, orang ini asal bunyi dan tidak paham apa-apa. Orang ini asal bunyi dan tidak paham apa-apa. Karena iri dengan Protestan, makanya dibicarakan. Para sahabatku terkasih, kita lihat, kalau mau dibilang iri, apa yang mau diirikan dari Protestan? Kalau mau dibilang iri, apa yang mau diirikan dari kaum Protestan atau gereja Protestan itu? Kita lihat, semua perayaan yang Anda rayakan dalam gerejamu itu adalah perayaan-perayaan yang berasal dari tradisi suci yang dimiliki oleh gereja Katolik. Perayaan-perayaan yang Anda rayakan itu semua berasal dari tradisi suci. Dan itu adalah kekayaan gereja Katolik sebagai sumber iman gereja Katolik. Jadi apa yang mau diirikan dengan kalian? Tidak ada hal yang perlu diirikan di sini. Semua perayaan yang Anda rayakan itu semua berasal dari tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Mulai dari perayaan hari Minggu, perayaan Natal, Paskah, dan perayaan-perayaan lain, Anda copy paste dari gereja Katolik kok. Semua perayaan yang Anda rayakan, Anda copy paste dari gereja Katolik. Jadi apa yang mau diirikan dari kalian? Tidak ada hal yang perlu diirikan dari kalian. Dan sebagai akibat dari copy paste itu, maka contohnya perayaan Natal. Anda suka-sukanya merayakannya di tanggal berapapun di dalam bulan Desember. Karena akibat dari copy paste itu, Anda tidak paham sama sekali dasarnya seperti apa. Karena itu bukan dasarnya dari perayaan Anda. Itu tradisi suci dalam gereja Katolik. Dan Anda hanya mengcopy paste. Anda rayakan di dalam gereja Anda. Maka pertanyaan tadi, apa yang mau diirikan dari Anda? Tidak ada hal yang perlu diirikan dari Anda. Semua perayaanku Anda copy paste dari gereja Katolik. Bahkan kita lihat dalam perayaan Rabu Abu, orang-orang Katolik di setiap perayaan Rabu Abu menerima abu. Dan sekarang di dalam denominasi juga sudah ikut-ikutan menerima abu. Maka tadi saya katakan, Anda itu hanya copy paste perayaan-perayaan dari gereja Katolik. Anda copy paste. Jadi apa yang mau diirikan dari Anda? Tidak ada hal yang perlu diirikan dari Anda. Saya hadir menyoroti denominasi karena dari dulu denominasi sibuk mengurusi iman gereja Katolik. Sibuk selalu. Salah satu contoh yang selalu saya angkat dalam video-video saya. Kaum denominasi selalu menghina gereja Katolik menyembah patung. Seolah-olah Anda lebih tahu tentang ajaran iman gereja Katolik. Maka dalam video sebelumnya saya katakan, kalau di dalam agama Anda tidak mengajarkan tentang patung, ya terima ajaran iman Anda. Kalau di dalam gereja Katolik ada ajaran tentang patung sebagai sarana bantu untuk beriman, itu imannya gereja Katolik. Untuk apa Anda mencampuri? Ini saya bahas panjang lebar dalam video-video sebelumnya. Kemudian, selain itu, para pendetamu hadir menghina paus, demikian juga iman gereja Katolik.
Itu yang Anda lakukan. Maka saya hadir dalam video-video saya memberikan sorotan terhadap hal-hal ini. Dan membahas apa yang menjadi persoalan di sana. Nah, tujuan saya bicarakan semua hal itu adalah, pertama, supaya Anda itu disadarkan bahwa kalau beragama itu fokus dengan iman masing-masing. Jangan urusi iman agama Katolik. Supaya Anda sadar. Fokus dengan ajaran iman masing-masing. Dari dulu memang Protestan, denominasi ini selalu sibuk mengurusi ajaran iman gereja Katolik. Sementara gereja Katolik tidak pernah mau mencampuri urusan imanmu. Itu tidak pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Kemudian supaya yang kedua, Anda itu sadar bahwa perayaan-perayaan dan hal-hal lain yang Anda rayakan itu adalah Anda menjiplak perayaan gereja Katolik. Supaya Anda sadar dengan itu. Anda paham dengan itu. Kemudian yang ketiga, supaya Anda itu disadarkan bahwa cara berimanmu itu tidak benar. Dan supaya tidak menimbulkan kesesatan. Tidak menimbulkan kesesatan. Sebagai contoh, dalam khotbahnya saja, pendeta itu menyinggung tentang gereja Katolik. Di dalam khotbah, perhatikan video-video yang ada. Saya tidak mengangkat dan menunjukkan di sini, tapi Anda yang mencari tahu. Ada banyak video-video di sana dari para pendeta ini yang di dalam khotbahnya itu mengangkat, menyoroti, merendahkan iman gereja Katolik, membuat perbandingan di dalam khotbah. Maka wajar Anda itu menjadi terpecah-pecah. Wajar Anda menjadi terpecah-pecah. Dan kemudian bermuncullah aliran dengan nama yang aneh-aneh. Karena di dalam khotbah itu sendiri, di sana dibicarakan tentang agama lain. Maka wajar di sana akan muncul hal-hal baru. Orang akan keluar dari sana dan lain sebagainya. Muncul berbagai macam aliran baru di sana dan di sini dengan nama yang aneh-aneh. Itu harus Anda sadari. Kalau di dalam gereja Katolik, khotbah itu hanya berisikan renungan atas sabda Tuhan yang dibacakan pada saat itu. Supaya apa? Umat itu bisa memiliki pegangan untuk hidup setelah perayaan itu dirayakan. Itulah kalau khotbah di dalam gereja Katolik. Maka coba perhatikan nanti, pergilah ke gereja Katolik terdekat, perhatikan di sana, tidak ada di sana para pastor itu ketika di dalam khotbah itu menyinggung tentang agama-agama lain, apalagi menyinggung tentang gerejamu. Tidak akan pernah dilakukan di sana. Murni membawakan ulasan tentang bacaan yang diperdengarkan kepada umat pada saat itu. Maka kita lihat, gereja Katolik itu, selalu saya katakan, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, tetap satu dan sama. Karena berada di dalam satu ajaran. Di dalam khotbah salah satu contoh, semua di sana, semua imam, semua romo, semua pastor, tidak boleh membicarakan hal lain. Dan ketika kita perhatikan para pastor yang memimpin perayaan berkhotbah di sana, tidak pernah, dimanapun itu, tidak akan pernah kita temukan di sana mereka menyinggung agama-agama yang lain. Ini jelas. Dan kalau Anda tidak percaya, silakan mendatangi gereja Katolik terdekat dan menyaksikan apa yang terjadi di sana. Para sahabatku terkasih, kiranya ini semakin memperjelas akan apa yang menjadi pernyataan dari orang yang muncul di kolom komentar di video saya sebelumnya. Supaya Anda itu, mereka itu lebih mencermati sesuatu sebelum bicara. Jadi jangan asal bicara. Kami dan saya dalam hal ini dan juga para tokoh yang lain muncul untuk bicara tentang kaum denominasi. Kami bukan iri terhadap kaum denominasi. Kami bukan membenci gereja Protestan, tidak. Kami tidak membenci gereja Protestan. Tetapi kami membenci oknum-oknum yang hadir di sana menghina ajaran iman gereja Katolik. Demikian juga menghina paus. Tetapi secara pribadi demikian juga gereja Katolik tidak pernah membenci gereja Protestan.
Protestan itu sebuah agama, dan itu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Tidak ada hak gereja Katolik untuk membenci gereja Protestan. Tapi kami membenci personal-personal atau orang-orang yang dengan sengaja hadir di sana menghina Paus, demikian juga menghina ajaran iman gereja Katolik. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Demikianlah para sahabatku terkasih, tanggapan saya atas komentar ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.